Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dengan NIM J1A1181882, Konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Haluoleo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran antropometri dan survei konsumsi makanan. Yang pertama-tama, saya akan membahas tentang antropometri. Antropometri berasal dari dua kata. Yang pertama antro yang memiliki arti manusia dan metri yang memiliki arti ukuran. Jadi, antropometri adalah sebuah studi tentang pengukuran tubuh dimensi manusia dari tulang, otot, dan jaringan adiposa atau lemak. Kemudian yang berikutnya, ukuran antropometri. Jadi, dalam antropometri ada beberapa macam ukuran. Pertama, tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, dan lain-lain. Di sini saya hanya akan membahas tiga, yaitu tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan atas. Yang pertama, tinggi badan. Tinggi badan merupakan gambaran pertumbuhan. Dalam keadaan normal, tinggi badan tumbuh bersama dengan pertambahan umur. Pengaruh kekurangan gizi terhadap tinggi badan akan tampak pada kekurangan yang sangat lama. Yang kemudian berat badan. Berat badan menggambarkan tentang masa tubuh. Dalam keadaan normal, berat badan berkembang mengikut perkembangan umur. Sedangkan saat dalam keadaan tidak normal, berat badan berkembang lebih cepat atau lebih lambat. Lingkar lengan atas atau lila. Pengukuran lila adalah suatu cara untuk mengetahui resiko kekurangan energi kronik wanita usia subur. Ambang batas lingkar lengan atas pada wanita usia subur dengan resiko kekurangan energi kronik adalah 23,5 cm yang diukur dengan menggunakan pita ukuran atau metrit. Yang berikutnya, survei konsumsi makanan, food recall dan semi FFQ. Jadi FFQ atau Food Frequency Questionnaire merupakan sebuah kuesioner yang memberikan gambaran konsumsi energi dan zat gizi lainnya dalam bentuk frekuensi konsumsi seseorang. Frekuensi tersebut antara lain harian, mingguan, bulanan, dan tahunan yang kemudian dikonversi menjadi konsumsi per hari. Semi FFQ adalah metode untuk mengetahui gambaran atau kebiasaan asupan gizi individu pada kurun waktu tertentu. Metode SFFQ sama dengan metode FFQ dalam hal format maupun cara melakukan wawancara. Pembedanya adalah responden dinyatakan juga dengan rata-rata besaran atau ukuran setiap kali makan. Yang selanjutnya adalah metode. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengukuran antropometri. Yang pertama, timbangan berat badan digital, mikrotois, pita meteran, kaliber bioelektrik, impedance analisis, infantometer, dan pita lila. Kemudian bahan yang digunakan adalah anggota keluarga. Alat dan bahan food recall. Yang pertama, kuesioner recall 24 jam. Yang kedua, kuesioner food frequency questionnaire atau FFQ. Bahan yang digunakan adalah anggota keluarga. Tata cara pengukuran antropometri. Yang pertama, tinggi badan. Yang harus kita lakukan, memasang mikrotoa pada dinding yang rata dan tegak lurus pada lantai. Mikrotoa digeser ke atas hingga melebihi tinggi anak yang akan diukur. Klien berdiri tegak lurus rapat ke dinding, posisi kepala, bahu belakang, pantat dan tumit rapat ke dinding, pandangan lurus ke depan. Membaca angka pada mikrotoa dengan pandangan mata sejajar dengan angka yang ditunjukkan pada garis mikrotoa. Tata cara pengukuran berat badan. Yang pertama-tama dilakukan sebaiknya pagi hari setelah buang air atau keadaan perut kosong supaya hasil akurat. Meletakkan timbangan di tempat yang datar. Sebelum dilakukan penimbangan, sebaiknya timbangan dikalibrasi terlebih dahulu. Klien diminta melepas alas kaki, aksesoris yang digunakan, dan menggunakan pakaian seminimal mungkin. Klien naik ke timbangan dengan posisi menghadap ke depan, pandangan lurus, tangan di samping kanan kiri, dan posisi rileks serta tidak ada gerakan. Yang berikutnya, tata cara pengukuran lila. Alat ukur yang digunakan adalah pita antropometri atau pita lila dengan ketelitian 0,1 cm. Pengukuran dilakukan pada lengan atas kiri,
Pada wanita kidal, pengukuran dilakukan pada lengan atas kanan. Posisi siku dibengkokkan dengan sudut 90 derajat. Pastikan letak akromion dan olekranon. Kemudian ambil titik tengah antara akromion dan olekranon, lalu beri tanda. Luruskan lengan, lakukan pengukuran lingkar lengan atas pada titik pertengahan yang sudah ditandai. Saat pengukuran lengan, dalam keadaan bebas dan pita pengukur harus menempel erat pada permukaan kulit, tetapi tidak ada tekanan. Yang berikutnya, pengukuran survei konsumsi makanan. Yang pertama, food recall. Petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam ukuran rumah tangga atau URT selama kurun waktu 24 jam yang lalu. Recall 24 jam sebaiknya dilakukan berulang-ulang dan harinya tidak berturut-turut. Selanjutnya, menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan atau DKBM. Selanjutnya, membandingkan dengan daftar kecukupan gizi yang dianjurkan atau DKGA atau angka kecukupan gizi atau AKG. Cara pengukuran semi FFQ. Sumber diwawancarai mengenai frekuensi mengkonsumsi jenis makanan sumber zat gizi yang ingin diketahui, apakah harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Subjek diwawancarai mengenai ukuran rumah tangga dan porsinya. Untuk memudahkan subjek menjawab, pewawancara menggunakan alat bantu foto ukuran bahan makanan. Kemudian, mengestimasi ukuran porsi yang dikonsumsi subjek ke dalam ukuran berat atau gram. Selanjutnya, mengkonversi semua frekuensi daftar bahan makanan untuk per hari. Langkah selanjutnya yaitu mengalihkan frekuensi per hari dengan ukuran porsi untuk mendapatkan berat yang dikonsumsi dalam gram per hari. Hitung semua daftar bahan makanan yang dikonsumsi subjek sesuai dengan yang terisi di dalam formulir. Kemudian, semua berat item dijumlahkan sehingga diperoleh total asupan zat gizi dari subjek. Cek dan teliti kembali untuk memastikan semua item bahan makanan telah dihitung dan hasil penjumlahan berat dalam satuan gram bahan makanan tidak terjadi kesalahan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.